Gibran yang juga putra bungsu Presiden Jokowi yang juga adik Gibran ini menyebut relawan Jokowi juga hadir saat deklarasi. Anda ini melihat bentuk all out atau kesungguhan dari Pak Jokowi atau gimana? Ya, relawan itu selalu ada. Sejak Jokowi, saya kebetulan sedang melakukan penelitian ini dan sedang menulis ini. Relawan itu ada sejak pemilihan Jokowi menjadi gubernur dan kemudian 2014 dipakai secara efektif untuk menjadi relawan. Tetapi struktur relawan ini berubah dari masa ke masa. Saya berani mengatakan bahwa sekarang rela demi cuan, itulah para relawan. Di mana-mana mereka adalah political contractor basically. Pada dasarnya para relawan sekarang adalah political contractor. Tidak ada lagi orang yang mau bekerja secara sukarela untuk politik karena memperjuangkan idealisme tertentu. Dan ketika semua berakhir dengan dinasti seperti begini, tidak ada lagi orang yang mau membela tanpa ada sesuatu reward di baliknya. Dan orang melihat itu, ya. Dan selama 10 tahun terakhir ini bagaimana mereka mendapat jabatan komisaris dan kemudian mendapat jabatan menteri, itu sangat sekali kelihatan bahwa ada reward untuk menjadi relawan. Dan tadi Anda katakan ada reward untuk menjadi relawan, ada relawan yang kemudian awalnya mendukung Pak Jokowi, relawan Jokowi, kemudian diwariskan menjadi relawannya Gibran sekarang. Tapi ada juga relawan yang kemudian setelah Gibran mendeklarasikan diri menjadi pendamping Pak Prabowo, kemudian menyatakan kekecewaannya dan juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini? Sama saja, sama saja. Ada beberapa, tetapi di balik mereka bekerja itu, dan saya kira normal bahwa mereka mengharap bahwa satu jabatan politik, satu pengaruh politik, kemudian satu karir politik di dalam pemerintahan, atau mungkin satu karir ekonomi. Semua mengharapkan seperti begitu, karena pelajaran dari relawan yang berbeda sekali dari partai politik. Saya pasti sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya pada partai politik, karena partai politik dibangun atas dasar ideologi. Partai politik seburuk-buruknya partai politik itu mereka punya accountability. Anda mau minta accountability dari mana terhadap relawan? Tidak ada. Ya, politisi yang ada di DPR, yang ada di partai politik, Anda bisa tinggal mengatakan bahwa jangan pilih partai ini karena banyak politisinya busuk. Normal sekali dalam demokrasi. Sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya bahwa partai politik itu penting. Bli, ada yang kemudian berpendapat politik harus dipisahkan dari etika. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDI Perjuangan? Politik harus dipisahkan dari etika. Saya sendiri mengatakan politics of the moral. Politik itu tidak ada etik. Ya, ini sesuatu yang mau politik is a war, satu perang gitu ya. Jadi Anda mau pakai peristiwa apa saja, tetapi tetap kembali lagi saya menulis di Project Multatuli tentang Gibran. Saya menulis doktrin Gibran yang mungkin juga doktrinnya Jokowi, biar rakyat memilih, katanya begitu ya. Benar, rakyat memilih dengan segala macam cara. Tetapi kalau seandainya satu pihak punya duit yang sangat tidak terbatas untuk mempengaruhi publik, untuk mampu menyewa orang, untuk mempengaruhi publik, untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dia. Saya akan punya artikel keluar di East Asia Forum mungkin dalam minggu ini atau minggu depan tentang bagaimana approval rating Jokowi itu menjadi sangat tinggi karena tidak ada oposisi lagi. Tidak ada oposisi lagi. Jadi tidak ada oposisi lagi, semua narasi itu di-engineer oleh dia sendiri. Ya, karena tidak ada oposisi, tidak ada suara lain, dan orang terpaksa akhirnya menelan itu semua. Approval ratingnya menjadi sangat tinggi. Ya, karena itu.